Wilayah Yudea terletak di Palestina Selatan dan merupakan daerah pegunungan yang terletak di sekitar Yerusalem dan Bait Allah. Lahan daerah ini gersang dan kering. Di sini dibudidayakan buah zaitun dan lain-lain. Sedangkan peternakan kambing dan domba merupakan kegiatan yang tersebar luas. Wilayah yang kedua, Samaria. Samaria itu terletak di Palestina bagian tengah. Daerah ini dihuni oleh orang-orang Samaria yang menurut keyakinan orang Yahudi bukan Yahudi asli, melainkan sudah keturunan campuran antara orang Yahudi dan bangsa kafir. Orang-orang Samaria tidak diperbolehkan merayakan ibadat di Bait Allah di Yerusalem. Itulah sebabnya mereka mempunyai tempat ibadat dan upacara sendiri. Wilayah yang ketiga adalah Galilea, yang terletak di Palestina bagian utara. Di Galilea ini terdapat desa Nazaret tempat tinggal Yesus. Daerah ini merupakan bentangan lahan yang subur dan merupakan tanah yang luas untuk tanaman gandum dan jagung atau peternakan besar. Di daerah ini terdapat rute perdagangan dari Damsyik menuju ke laut dan dari Damsyik menuju ke Yerusalem. Pedagang-pedagang asing berpengaruh besar di daerah ini. Daerah ini juga terdapat Danau Galilea atau Tiberias yang merupakan salah satu sumber hidup bagi masyarakat. Penduduk desa umumnya memiliki lahan-lahan kecil pertanian. Sebagian besar tanah dikuasai oleh para tuan tanah yang tinggal di kota. Lahan-lahan itu digunakan untuk menanam gandum, jagung, dan peternakan yang besar. Rakyat kebanyakan menjadi penggarap atau penggembala. Selain para petani dan gembala, masih terdapat perajin-perajin kecil yang umumnya melakukan perdagangan dengan sistem barter. Di kota-kota terdapat 3 sektor ekonomi. Yang pertama, para perajin tekstil, makanan, wangi-wangian, dan perhiasan. Yang kedua, mereka yang bekerja di bidang konstruksi. Dan yang ketiga, para pedagang, baik besar maupun kecil. Sebagian besar penduduk Palestina adalah rakyat kecil yang ekonominya cukup memprihatinkan karena penghasilan mereka terlalu kecil. Situasi seperti ini masih diperparah lagi dengan beban berbagai pajak dan pungutan untuk pemerintah, untuk angkatan perang Romawi, untuk para aristokrat setempat, dan Bait Allah. Konon, pajak dan pungutan itu mencapai 40% dari penghasilan rakyat. Secara internal, masyarakat Palestina dikuasai oleh raja-raja dan pejabat-pejabat boneka yang ditunjuk oleh penguasa Roma. Di samping pejabat-pejabat boneka ini, masih ada tuan-tuan tanah yang kaya raya dan kaum rohaniwan kelas tinggi yang suka menindas rakyat demi kepentingan dan kedudukan mereka. Golongan-golongan ini senantiasa memihak penjajah, supaya mereka tidak kehilangan hak istimewa dan nama baik di mata penjajah, karena penguasa Roma memiliki kekuasaan untuk mencabut hak milik seseorang. Struktur kekuasaan dapat digambarkan secara piramidal dengan puncak kekuasaan politik adalah prokurator Yudea. Ia harus orang Romawi.
dan berwenang menunjuk imam agung yang dipilih dari 4 kalangan keluarga yang mempunyai pengaruh di dalam masyarakat waktu itu. Di Yudea, imam agung berperan secara politis sebagai raja selain sebagai pemimpin agama. Di Galilea, kekuasaan dipegang oleh Raja Herodes Antipas yang juga boneka Roma. Selain itu ada pejabat-pejabat yang menjadi perantara yang ditunjuk langsung oleh penguasa Romawi dan pada umumnya diambil dari kalangan sesepuh Sanhedrin atau majelis atau mahkamah agama, serta majelis rendah yang diambil dari kelas bawah. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini. Di daerah pedesaan terdapat 3 kelas, yaitu tuan tanah, pemilik tanah kecil, dan perajin, kaum buruh, dan budak. Di daerah perkotaan terdapat 3 lapisan juga. Lapisan yang tertinggi yaitu kaum aristokrat yang terdiri atas para imam, pedagang-pedagang besar, dan pejabat-pejabat tinggi. Lapisan menengah bawah yang terdiri atas para perajin, pejabat-pejabat rendah, awam atau imam, dan kaum Lewi. Dan lapisan yang paling bawah terdapat kaum buruh. Selain itu masih terdapat kaum proletar marginal yang tidak terintegrasi dalam kegiatan ekonomi, yang terdiri atas orang-orang yang dikucilkan oleh masyarakat karena suatu sebab yang bukan ekonomis. Mereka itu misalnya para pendosa publik seperti pelacur dan pemungut cukai, penderita kusta yang menurut keyakinan orang Yahudi disebabkan oleh dosa si penderita atau dosa orang tuanya. Menurut pandangan orang Yahudi, dosa juga dapat berjangkit seperti kuman penyakit. Oleh sebab itu, orang baik-baik sebaiknya tidak bergaul dengan orang-orang berdosa, supaya tidak tertulari dosanya. Sekarang dan selama-lamanya. Mereka sangat memilih-milih dalam ketaatan mereka, yaitu hukum Taurat yang memusatkan perhatiannya pada peraturan-peraturan ritual dan ibadah keagamaan. Mereka menafsirkan dan kadang-kadang memanipulasi hukum Taurat demi kepentingan mereka sendiri, sehingga sering mendatangkan beban yang tidak tertahankan bagi rakyat kecil. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kebanyakan rakyat Palestina pada zaman Yesus sangat tertindas baik secara politis, sosial, ekonomi, maupun religius keagamaan. Oleh karena itu, kita perlu menyadari mengapa orang Yahudi kebanyakan sangat mendambakan kedatangan Sang Pembebas yang mereka beri gelar Mesias. Diangkat ke surga penuh kemuliaan. Mereka selalu berusaha memberontak untuk mengusir kaum penjajah. Mereka memiliki harapan bahwa perjuangan mereka akan memperoleh kemenangan dengan kedatangan Sang Mesias yang akan mewujudkan kerajaan Allah, yaitu kerajaan Israel yang merdeka dan bebas dari penjajahan Romawi, bebas dari penjajahan kaum kafir. Aliran ini percaya akan datangnya penghakiman Allah yang sudah dekat, karena dunia ini sudah jahat dan akan digantikan oleh dunia baru. Penghakiman itu akan dilaksanakan oleh Allah melalui utusannya, yaitu Mesias. Dalam dunia baru itu,
Yang hidupnya baik akan dianugerahi kebakaan, dan yang hidupnya jahat akan dihukum. Dunia ini atau zaman ini sudah terlalu jahat dan jelek. Setelah zaman yang jahat ini lenyap dibinasakan oleh Allah, maka kerajaan Allah akan menjadi kenyataan di bumi. Selanjutnya, langit dan bumi baru yang dijanjikan Allah akan muncul. Menurut pandangan para rabi, Allah sekarang sudah meraja secara hukum. Sedangkan di akhir zaman, Allah akan menyatakan kekuasaannya sebagai Raja semesta alam dengan menghakimi segala bangsa. Bangsa Israel dikuasai oleh orang-orang kafir akibat dari dosa-dosanya. Jika bangsa Israel melaksanakan hukum Taurat dengan benar, maka penjajah akan dapat dikalahkan. Oleh karena itu, mereka yang sekarang taat pada hukum Taurat sudah menjadi warga kerajaan Allah. Tetapi, jika tidak melaksanakan hukum Taurat, maka bangsa Israel akan terus dijajah dan diperintah oleh kaum kafir. Demikian paham tentang kerajaan Allah yang dimiliki oleh beberapa kaum atau kelompok yang kuat dan saat itu berpengaruh dalam kebudayaan Israel. Oke, sekian materi kita minggu ini. Sampai jumpa lagi 2 minggu depan.